Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 16 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat ini menyebabkan ketegangan yang cukup sengit antara kedua golongan. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh ketidaksabaran golongan muda terhadap kemerdekaan Indonesia yang selalu dijanji-janjikan namun tak kunjung diberikan oleh pihak Jepang. Penyebab utama ketidaksabaran golongan muda ini karena adanya ketegangan mengenai berita kekalahan Jepang yang menyerah terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan tersebut disebabkan oleh peristiwa bom Hiroshima Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Adapun informasi yang beredar bahwa Kaisar Hirohito telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui radio gelap yang secara ilegal digunakan oleh golongan muda. Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan dari Jepang, karena pada saat itu situasi Jepang dianggap sedang lemah. Desakan ini terjadi setelah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyoningrat kembali dari pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Desakan ini ditolak oleh Muhammad Hatta karena kemerdekaan Indonesia ini harus terlebih dahulu disetujui oleh PPKI. Golongan muda pun berpendapat bahwa Soekarno dan Hatta telah terpengaruh oleh Jepang, sehingga mereka mengikuti semua keinginan Jepang, termasuk menunda-nunda kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda mengadakan rapat di ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subagio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat ini menghasilkan tuntutan agar bangsa Indonesia sesegera mungkin dalam kondisi Jepang seperti ini memproklamasikan kemerdekaannya. Tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Darwis dan Wikana bergegas menuju ke kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Namun hal ini tidak diterima oleh golongan tua karena dirasa prosedur yang diberikan oleh Jepang harus diikuti, dan waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pun tidak lama lagi. Para pemuda menganggap bahwa kemerdekaan seharusnya segera dilaksanakan, mengingat bahwa Jepang sudah menyatakan kekalahan, sehingga hal tersebut mencabut wewenangnya untuk pengaturan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, karena ketidakpastian para golongan tua, para pemuda melaksanakan rapatnya sekali lagi di Asrama Cikini 71. Rapat ini dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Muardi dari Barisan Pelopor, dan Sodanco dari Dai dan Peta. Hasil dari rapat tersebut adalah untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke tempat yang disebut sebagai Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang. Pada hari yang sama, pukul 3-4.30 waktu Indonesia Barat, golongan muda bersikeras untuk
melaksanakan misinya demi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul tersebut pula, Soekarno dan Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, oleh Sodantjo Singgi dan beberapa anggota golongan muda lainnya. Lokasi Rengas Dengklok dianggap sebagai tempat yang tepat oleh golongan muda untuk melepaskan pengaruh Jepang dari Soekarno dan Hatta yang tak kunjung habis. Lokasi yang strategis ini dipilih dikarenakan dekat dengan Taksi Peta. Penangkapan tersebut dilakukan dengan keributan kecil yang dibuat untuk mengalihkan penculikan tersebut, sehingga penculikan tersebut tidak ada yang mencurigainya. Namun tidak hanya Soekarno dan Hatta yang diamankan, tetapi Fatmawati selaku istri dari Soekarno pun ikut diamankan beserta Guntur selaku anak dari Soekarno ikut diamankan. Beberapa jam setelah penangkapan, salah satu dari anggota golongan tua mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Hal ini dikarenakan akan diadakan sidang pertama PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Ia mengetahui bahwa hilangnya Soekarno dan Hatta adalah akibat dari golongan muda, karena kemarin malam golongan tua menolak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan sebelum mendapat persetujuan dari pihak Jepang. Akhirnya, ia mendesak Wikana, yakni golongan muda, untuk memberitahu lokasi tepat di mana Soekarno dan Hatta berada. Hal ini dikarenakan apabila golongan muda melakukan perubahan politik, akan ditindak tegas oleh pihak Jepang. Akhirnya golongan muda, yakni Wikana dan Yusuf Kunto, mengantar Ahmad Subarjo ke tempat Soekarno dan Hatta berada. Sementara Soekarno dan Hatta tidak bisa melakukan apapun. Namun, untuk sekedar mengetahui situasi yang terjadi, Hatta meminta salah satu golongan muda, yaitu Sukarni, untuk menelpon teman-teman yang ada di Jakarta. Namun, karena Sukarni tidak bisa berkontak dengan teman-teman di Jakarta, Hatta menganggap bahwa revolusi yang terjadi telah gagal dan Jepang sudah berdamai dengan sekutu. Disinilah titik balik antara golongan tua dan golongan muda terjadi, karena Jepang sudah berdamai dengan sekutu. Maka kedua Dwi Tunggal ini mempertimbangkan untuk melaksanakan proklamasi, karena mereka tahu apabila tidak dilaksanakan dengan segera, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terjadi. Soekarno dan Hatta menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Persetujuan ini disebut pula Persetujuan Rengas Dengklok. Atas dasar persetujuan ini, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta bergegas kembali ke Jakarta dan melakukan negosiasi dengan otoritas Jepang demi melaksanakan rapat persiapan proklamasi kemerdekaan yang direncanakan akan digelar di kediaman Laksamana Maeda. Sesampainya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 tengah malam, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta bergegas berunding untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Perjuangan para tokoh ini tidaklah mudah. Mereka harus mempersiapkan draft dan teks proklamasi demi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Sedangkan sang merah putih, yaitu bendera kebangsaan Indonesia, dijahit menggunakan mesin jahit tangan oleh Fatmawati. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, berkat jerih payah dan kerja keras, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Demikianlah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Demikianlah Indonesia terbebas dari campur tangan negara lain. Dan demikianlah Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya sendiri.